Insan Pendidikan. Ingin mengetahui informasi seputar dunia pendidikan yang ada di sekitar kita? Jangan lewatkan A3. Asa, Asih, Asu setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Jati diri pesungan Bandung TV. Kata Ji nomor hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, memanjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, serta senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan terus menerus kita memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertatap muka, berpandang wajah. Terima kasih pada kesempatan ini Majelis Taklim An-Nur, kemudian juga PKK Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung. Terima kasih kepada Ibu Lurah yang telah hadir di studio. Kemudian terima kasih pula kepada mahasiswa FKIP Unpas. Insya Allah pertemuan ini senantiasa akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kali ini adalah meraih surga seluas langit dan bumi. Ini berdasarkan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'izzat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini luar biasa hebat dan menyeru kepada kita semuanya, manusia di muka bumi ini, dengan ungkapan yang begitu indah, dengan ungkapan yang akan membuat hati kita bergetar. Karena dalam ayat itu Allah secara tegas menyatakan wasyari'u ila magfirah. Maka bersegeralah, atau dengan kata lain bergegaslah kamu sekalian, kita, wasyari'u, maka hendaklah kamu sekalian bergegas, bersegera ila magfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini ada ungkapan magfirah, ampunan
Allah Subhanahu wa ta'ala yang berulang-ulang di dalam ayat Al-Quran. Allah mengingatkan agar hendaknya kita pandai-pandai beristighfar kepada Allah. Manusia itu tempat lupa dan salah. Manusia itu tempat berbuat dosa di muka bumi ini. Maka sebaik-baiknya manusia adalah ketika dia berbuat dosa, berbuat kesalahan, bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ayat ini diawali dengan satu ungkapan yang begitu indah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu sekalian ke dalam ampunan Allah mir rabbikum. Tadi diingatkan oleh kita melalui ayat ini ada ungkapan magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup di muka bumi ini berlumur dosa, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka bencana yang akan menimpa tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada masyarakat. Karena Allah benci, Allah tidak suka kepada mereka yang banyak berbuat dosa dan kesalahan. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Insya Allah, dengan $375 Anda bisa umroh dan dapatkan keuntungan ratusan juta rupiah. Hubungi info lebih lanjut di www.falaha.com. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Saksikan Senam Bugar Parahyangan hari Sabtu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Baiklah, kita lanjutkan ayat yang tadi kita bahas, yaitu surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dalam ayat itu Allah menyeru kepada kita, sekaligus mengingatkan kepada kita untuk bersegeralah, bergegaslah ke dalam ampunan Allah. Dalam ayat itu secara jelas pula, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Allah. Allah itu sangat senang, Allah itu sangat bahagia ketika hambanya mencucurkan air mata karena banyak berbuat dosa. Dan kita mengakui kita ini manusia lemah, kita ini manusia yang dhaif. Terkadang dalam hati sanubari kita timbul sifat-sifat kebinatangan, timbul sifat-sifat setan yang muncul tanpa kita sadari. Maka berbuat dosa itu adalah memang sifatnya manusia. Tetapi dengan ayat ini Allah pun mengingatkan kepada kita agar bergegaslah, bersegeralah maghfirah ke dalam ampunan Allah.
dan yang ditakuti oleh setan adalah satu ucapan oleh manusia yang beriman, istighfar, yaitu ucapan astagfirullahaladzim. Ketika seseorang mengucapkan kalimat itu dengan disadari dari hati yang dalam, dengan mengucapkan getaran jiwa, seketika itu pula setan akan berlarian. Oleh karena itu, dalam istighfar itu ada istighfar yang pendek. Paling tidak kita mengucapkan astagfirullahaladzim, atau yang sedikit panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Kita bertobat hanya kepada Allah. Ada lagi istighfar yang sangat disukai oleh Allah. Ketika seseorang dalam kegelapan, ketika seseorang dalam terjepit, dan tidak ada lagi yang bisa dipinta pertolongan kepada manusia, maka ada satu istighfar yang sangat dianjurkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam ikan yang begitu besar, berbulan-bulan melewati lautan. Coba bayangkan ibu, karena Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah berdakwah, kemudian dia berat menghadapi tantangannya, sehingga pada suatu ketika akhirnya dia lari, meninggalkan umatnya. Kemudian dia naik kapal, perahu, tiba-tiba di tengah ombak yang begitu besar, kapten kapal itu mengatakan isinya terlalu berlebihan, jadi harus ada orang yang terpaksa dibuang ke laut. Maka diundilah. Ketika diundi, jatuh lagi kepada Nabi Yunus. Orang pada tahu selama ini beliau adalah berakhlak baik, bersikap baik kepada orang lain. Kemudian kata kapten, kita ulang lagi. Diulang lagi undian itu, jatuh lagi kepada Nabi Yunus. Satu kali lagi kata kapten, kita undi lagi. Semuanya bergetar, resikonya pasti mati. Dilemparkan ke lautan yang pada saat itu ombaknya bergelombang hebat. Dan kalau tidak dibuang salah seorang, ini kapal akan tenggelam. Ketika undian itu dibuka kembali, dipilih lagi, jatuh lagi kepada Nabi Yunus. Barulah di situ Nabi Yunus merenung bertafakur. Ini kawan-kawan adalah kehendak Allah. Apapun yang terjadi, karena ini adalah undian yang jatuh ketiga kalinya kepada saya rela untuk terjun dari kapal. Menarik napaslah Nabi Yunus. Dia berdoa kepada Allah, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika ombak sedang bergelombang hebat, pada saat itu pula Nabi Yunus langsung terjun ke dalam lautan. Dibawalah oleh air yang bergelombang. Pasrah, mau apa lagi? Pada saat sedang kepasrahan itu, pada saat beliau terus-menerus beristighfar dan memohon kepada Allah, datanglah seekor ikan yang sangat besar. Ikan itu menelan kepada beliau. Kemudian masuklah ke dalam perut ikan yang begitu besar. Di dalam perut ikan itu, tiba-tiba beliau terbangun tersentak. Astagfirullahaladzim. Disitulah beliau melihat kekuasaan Allah yang begitu hebat, yang begitu agung, sehingga terlontar dari beliau
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berulang-ulang terus-menerus beliau menyebut kata itu. La ilaha illa anta. Jadi beliau melihat kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam perut. Coba bayangkan oleh kita. Di dalam perut gelap, tidak ada cahaya. Tapi disitulah Allah memperlihatkan kebesaran dan keagungannya. Dan terus-menerus Nabi Yunus berdoa dengan kalimat yang begitu indah yang diajarkan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bukan kuntum, Bu, kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku ini berbuat zalim, berbuat salah. Berulang-ulang terus-menerus membacakan kalimat itu. Akhirnya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Ikan itu membawanya ke pantai. Kemudian dikeluarkanlah oleh ikan yang begitu besar. Disitulah Nabi Yunus baru sadar. Apa pelajaran yang kita peroleh dari peristiwa itu? Doa yang diajarkan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita ini manusia banyak berbuat dosa. Banyak berbuat salah. Kadang merasa benar sendiri. Kadang merasa hebat. Kadang keangkuhan, kesombongan terbetik dalam hati. Itulah datangnya dari syaitan. Maka Allah mengajarkan kepada kita melalui surat Ali Imran itu. Wasani'u ila magfiratin mir rabbikum. Maka bersegeralah kamu sekalian, bergegaslah kamu sekalian menuju ampunan Allah. Untuk menuju pintu ampunan Allah, ya kita harus bertobat. Maka dalam ayat Al-Quran banyak sekali diungkapkan. Fastagfir, maka hendaklah kamu bermohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi Allah itu sangat pemurah. Allah itu sangat penyayang yang tidak ada bandingannya. Yang lebih sayang kepada kita itu bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan sahabat kita, bukan pacar kita. Tetapi yang lebih sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat itulah Allah menyeru kepada manusia, bersegeralah kamu sekalian ila magfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan hendaklah engkau sekalian mengingat satu tempat yang begitu indah, tempat yang tidak akan terlintas dalam benak kamu. Jannah, yaitu surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah ketakwaan. Jadi kelak di yaumil akhir itu Allah menyediakan tempat yang begitu agung dan sangat indah sekali, yang dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran itu seringkali disebut dengan surga. Jadi surga itu bukan seluas Bandung kecil. Surga itu bukan seluas Indonesia kecil. Surga itu wajannatin arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi.
Ibu berkeliling Indonesia juga belum semuanya terkelilingi kan oleh kita. Jangankan Indonesia, Jawa Barat saja. Jangankan se-Jawa Barat, se-Bandung saja kita juga berkeliling, belum semua tempat kita pernah injak. Daripada kita bisa berkeliling sedunia, umur kita sudah habis. Kan begitu. Kita belum pernah mengenal Eropa, Perancis, Belanda, belum pernah. Begitu luasnya dunia ini. Kadang belum sampai berkeliling ke Indonesia aja, umur kita sudah habis. Tapi janji Allah dalam ayat ini disediakan surga itu seluas langit dan bumi. Sulit dibayangkan dan tidak akan terlintas dalam benak kita keindahannya. Sehingga dalam surat Ar-Rahman begitu indah Allah menyatakan, inna ashabal jannatil yauma fi sugurin fakihun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum yad'un. Begitu indah. Sesungguhnya para penghuni surga itu mereka sangat bergembira, bercengkrama dengan pasangan-pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan keturunan-keturunan. Keturunan yang bagaimana? Keturunan yang bertakwa kepada Allah. Karena dalam ayat itu uizat lil muttaqin. Surga seluas langit dan bumi itu khusus disediakan lil muttaqin, kepada orang-orang yang dianugerahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, al-muttaqin di sini, orang yang bertakwa di sini, Allah menjelaskan dalam ayat yang selanjutnya 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara, yaitu mereka yang akan menempati surga seluas langit dan bumi adalah orang-orang yang yunfikuna, adalah mereka yang bersedia menyisihkan sebagian harta bendanya untuk berinfak. Gitu. Yunfikuna fis-sarai wad-dharai, dikala kita lapang, dikala kita sempit. Kalau kita punya uang mah ada rezekinya, nggak ada masalah. Itu pun kalau tidak punya penyakit hati. Kadang-kadang juga berat. Ada penyakit hati yang berat tatkala kita akan mengeluarkan infak. Kenapa berat? Setan bergelimang di dalam diri kita, terus menggoda. Saja kalian ungkap, ketika perbuatan baik akan kita lakukan, setan itu tidak pernah berhenti terus. Maka dalam surat ini, mereka-mereka yang menempati surga seluas langit dan bumi adalah mereka yang mengeluarkan infak fis-sarai waz-zarai. Di saat mereka lapang ada rezekinya. Waz-zarai, pada saat keadaan sempit. Memang kita juga butuh uang, memang juga kita dalam keadaan terjepit, tapi ingin membantu dan menolong orang lain. Ya paling tidak dengan ucapan, Bu. Kalaupun ada sedikit ya dibagilah gitu. Ini ternyata yang dinyatakan dalam ayat itu. Fis-sarai waz-zarai, mengeluarkan infak, mengeluarkan rezeki di saat kita sedang lapang dan di saat kita sedang terjepit. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak.
Nyem nyem nyem. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan. Enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Insya Allah, dengan $375 Anda bisa umroh dan dapatkan keuntungan ratusan juta rupiah. Hubungi info lebih lanjut di www.falaha.com. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan. Enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan. Enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang ayat yang kita bahas tadi, surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Jadi di sana disebutkan adalah orang-orang yang akan menempati surga seluas langit dan bumi adalah mereka pertama yunfikuna fis-sarai waz-zarai, mengeluarkan infak, mengeluarkan sebagian rezeki. Sebagian. Jadi jangan anggap sepele ibu-ibu. Kalau kita mengeluarkan uang hanya 500 atau 1000, boleh jadi kecil menurut kita. Tapi bagi orang yang tidak punya besar. Itu 500 aja kita kasihkan ya, kepada orang yang butuh untuk minum. Coba. Dia pasti akan berterima kasih. Jadi jangan pandang besar kecil, tapi yang penting kita berupaya untuk menanamkan dalam hati kita ikhlas itu berat. Gitu. Maka di saat kita lapang tidak ada masalah karena ada uang ya. Tetapi yang paling berat di saat wazorai, di saat kita terjepit, ada orang yang membutuhkan pertolongan. Paling tidak ya, kalau tidak dengan materi, ucapanlah yang bagus yang ini ya. Memberi tidak ucapan yang menyakitkan. Syaitan tuh kan jadi susah kalau begitu. Jadi memberi infak, memberi bantuan, mestinya begitu. Kepada siapa? Ya. Dimanapun sebenarnya menjadi ladang amal kebaikan bagi kita. Ya. Ibu di rumah, semuanya menjadi ladang amal soleh. Para mahasiswa di perguruan tinggi, menjadi ladang amal soleh. Ya. Bentuk bantuan bukan hanya bersifat materi. Ya. Bisa tenaga, bisa pikiran. Bisa senyuman yang indah dan membuat orang lain senang. Itu adalah nilai ibadah. Wal kadimina ghaidu. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa menahan nafsunya, menahan amarahnya. Ini. Jadi orang yang akan menempati surga seluas langit dan bumi, orang yang bertakwa adalah mereka tadi, orang yang berinfak, mengeluarkan sebagian rezeki. Kalau tidak materi, ya berarti tenaga, pikiran itu kan ada. Di saat kita lapang, bisarai wazorai, lapang di saat kita sempit. Yang keempatnya, pada saat kita bergejolak nafsu, ditahan nafsu itu untuk tidak sampai menyakiti, kan itu. Ini hawa nafsu ini yang luar biasa, yang selalu cenderung mengajak kepada kejelekan. Makanya amal ibadah yang terbaik salah satunya adalah bisa menahan hawa nafsu. Itu bisa sebenarnya kita marah, bisa berbuat apapun dengan marah itu, tetapi Allah menyediakan
surga seluas langit dan bumi adalah mereka yang mampu menahan hawa nafsu, menahan amarahnya. Karena pernah Nabi mengingatkan kepada kita bahwa perjuangan yang berat bukan melawan musuh, tetapi berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri. Ya, baik, silakan ada yang bertanya di rumah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Pak, ini mau nanya tadi, Iya. kalau ada yang sudah ngamen-ngamen di kendaraan atau di trotoar kami itu gimana, Pak? Iya. Saya mau kasih, saya takut ya, kan takutnya bukan apa-apa, takut jadi menjerumuskan dia karena kita kadang-kadang dipakai beli apa yang beli orang yang nggak bisa atau apa gitu, untuk mabuk gitu. Iya. Iya. Kita kan nggak tahu ya tujuannya dia apa gitu ya, jadi apa untuk kebaikan dia atau memang dia memang perlu uang benar-benar Iya. itu gimana Pak Ustaz? Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih pertanyaannya, ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pada saat kita mengeluarkan infak, prinsip kita, mari berikan, mudah-mudahan kita berdoakan uang ini bermanfaat buat mereka. Ya. Jangan oleh kita menyelinap pikiran setan, itu mah setan. Itu mah bukan urusan kita. Kita berbuat baik, ingin menolong orang lain. Ya. Misalnya ada pengamen, udah kasihan datang ke rumah, ya udah kita kasih 1.000. Udah, itu mah bukan urusan kita lagi, itu mah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berupaya berbuat baik. Udah, nih ada uang 500 rupiah, udah. Ya. Oleh karena itu, ketika kita sudah berniat begitu, sudah, jangan memikirkan yang lain, sudah. Terserah, itu bukan urusan kita. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi, tolonglah orang lain ketika dia memang butuh pertolongan. Ya. Kalau kita menolong langsung dalam hati kita suudon, celaka. Wah, ada mental, wah banyak ceritanya kalau sudah begitu. Ya. Udah mau dipakai, iya dipakai itu, wah tunggu ya. Udah, pokoknya kita kasih titik aja. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Kan kita doanya begitu. Udah. Ya. Pengamen, pengemis, ya sudah. Sebenarnya sudah dilarang kalau di Kota Bandung jangan memberikan kepada pengemis, sama dengan membantu mereka untuk terus-menerus mengemis, kan itu. Makanya ini dilarang, jangan memberikan, Bu. Ya. Kalau kita memang sebenarnya itu adalah kewajiban pemerintah, tapi kita juga harus mendukung juga program pemerintah. Jangan memberikan kepada pengemis. Ya, tidak akan melenyapkan kemiskinan. Terus saja semakin enak kalau diberi. Nah, itu, ya. Ya itu, Bu, jawabannya. Silakan yang di rumah akan bertanya, nanti kita lanjutkan pembahasan, ya. Boleh, silakan akan bertanya, ibu-ibu. Iya, silakan. Silakan yang di rumah dulu, ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya Iya. mau bertanya, Iya. gimana menghadapi suami yang menghabiskan uang di luar rumah dengan perempuan lain, seperti menghadiahkan anaknya orang lain, sementara keadaan perekonomian rumahnya saja dia masih morat-marit. Begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mudah-mudahan Ibu terus-menerus berdoa kepada Allah ketika kita dihadapkan ujian seperti itu. Terus-menerus jangan berhenti berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah karunia dan hidayah kepada suami saya agar diberi hidayah memberikan bantuan kepada kita ya, tadi kata Ibu ya, kita juga masih banyak kebutuhan. Oleh karena itu yang pertama, kewajiban suami itu adalah di rumah tangga dulu, ya, kepada istri, kepada anak. Baru setelah terpenuhi ke yang lain. Tapi kalau uangnya dipakai maksiat, nauzubillahi min dzalik, dia adalah suami yang berbuat dosa dan kesalahan. Kalau tidak bertobat dia, jangankan nanti di yaumil akhir, di dunia saja akan mendapatkan bencana dan malapetaka. Makanya Bu, hablum minanas itu harus dijaga, Bu. Hati-hati. Ya.
Kadang ucapan kita terlontar tidak berniat jelek, tetapi keterima orang lain tidak enak, kan kita jadi berdosa. Astagfirullahaladzim. Silakan ibu yang bertanya tadi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Nung dari perwakilan pengajian PKK Kelurahan Pasir Endah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Mau nanya Pak Ustaz, apakah surga dan neraka yang tercantum di dalam Al-Quran telah ada atau belum dari sebelumnya? Oh, terima kasih, iya. mohon dijelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya, apakah surga dan neraka sekarang ada? Dalam Al-Quran itu surga dan neraka itu nanti disediakan setelah terjadinya hari kiamat. Kalau sekarang bagaimana? Itu adalah gambaran yang akan Allah berikan, janji Allah begitu indah. Jadi kan ada tahapan hidup ini. Tahapan kita lahir, ya, itu hidup saat kita dalam kandungan. Kemudian lahir ke alam dunia. Alam dunia belum apa-apa, Bu. Ada tahap selanjutnya. Kita mati, kemudian masuk ke liang kubur. Ke liang kubur ada tahap berikutnya. Itu di alam barzah, kan? Tahap terus. Di alam barzah kita menunggu kiamat terjadi. Itu. Setelah kiamat, semua manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan di muka bumi. Kalau baik amalnya, selamat. Kalau buruk amalnya, celaka. Ya, itu, Bu, jawabannya. Mereka itu kalau tadi kita melanjutkan ayat yang kita bahas, Allah dalam ayat itu pun menjelaskan wala'afina aninnas, dan orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ini, Bu, memaafkan kesalahan orang lain. Kita ini lemah. Pernah ada orang yang tidak mau memaafkan, celaka sebenarnya bagi orang itu. Itu, ya. Wallahu, itu akhir kalimat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah rindu, Allah mencintai, Allah menyenangi kepada mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Muhsin. Itu. Ya. Jadi Allah merindukan, mencintai, menyukai, yuhibbul muhsinin, mereka-mereka yang berbuat kebaikan di muka bumi ini. Semuanya bisa menjadi nilai kebaikan, ya. Tergantung kepada niat. Innamal a'malu ini. Itu amal itu tergantung niat. Ketika seseorang berbuat niatnya baik, itu jelas dicatat oleh Allah sebelum dikerjakan. Ibu berniat, ya, baik, akan memberi infak kepada dia, tapi belum dikerjakan, itu sudah tercatat. Ketika sudah diberikan, berlipat ganda pahalanya. Tapi kalau berniat jelek, belum dicatat. Belum, ibu berniat jelek, pemirsa di rumah berniat jelek, belum dicatat. Baru dicatat niat jelek itu kalau sudah dikerjakan, itu baru satu kejahatan yang akan mendapat bencana dan malapetaka. Ya. Silakan, akan yang bertanya lagi? Iya, silakan, Bu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini, Bu. Kesana. Ibunya kesana, lihat. Perkenalkan, nama saya Nina dari pengajian Majelis Taklim PKK Kelurahan Pasir Endah. Iya. Adapun yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bertalian dengan pembahasan ayat-ayat yang barusan dibahas, saya ingin bertanya, apakah orang yang bisa mengendalikan nafsu dan amarahnya akan lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah lainnya? Sekian pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Jadi ada keterangan dari para ulama
itu ternyata ibadah yang besar pahalanya, ya, lebih tinggi derajatnya adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Wal kadimina ghaidh adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Itu, Bu. Karena hawa nafsu itu datangnya dari setan. Kalau setan tidak dilawan oleh kita, maka kita akan terjerumus. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah, tetaplah di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Insya Allah, dengan $375 Anda bisa umroh dan dapatkan keuntungan ratusan juta rupiah. Hubungi info lebih lanjut di www.falaha.com. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, nggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, nggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Ingin jadi presenter TV dan reporter televisi berkualitas dan profesional? Ikuti pelatihan dan audisinya. Minggu 8 Maret 2015. Syarat usia 17 sampai dengan 35 tahun. Sertakan biodata pribadi, foto close up dan seluruh badan. Pendaftaran ditutup maksimal tanggal 5 Maret 2015. Pendaftaran Rp150.000 di Studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda, nomor 63 Arca Manik, Bandung. Dapatkan kesempatan audisi, magang, kontrak, sertifikat, dan coaching jadi presenter TV untuk pecahkan rekor muri Bandung TV. Kuota terbatas. Info hubungi Mulyani PIN 7CC50465 atau Wida 0896 553 60160 PIN 21427DD4. Dipersembahkan oleh PT Bandung Media Televisi Indonesia. Alhamdulillah, baik, kita lanjutkan tadi pembahasan. Ada hal yang patut kita renungkan, bahwa indahnya surga seluas langit dan bumi itu bisa diperoleh oleh mereka-mereka yang bertakwa dengan ciri-ciri itu tadi, ya. Yang terakhir itu tadi, wala'afina aninas, adalah memaafkan sesama manusia. Jadi kepada siapapun harus memaafkan, meskipun berbeda kepercayaan, ya. Jangan mentang-mentang karena itu bukan sesama muslim, nggak boleh. Tetap kita harus memaafkan, bahkan harus memperlihatkan akhlak kita yang baik, ya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Itu. Pandai-pandailah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kalau kita bisa memaafkan orang lain, indah, Bu, enak. Justru tersiksa itu kalau kita memiliki sifat dendam, iri, dengki, takabur, celaka, mencelakakan diri sendiri. Silakan yang bertanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Pak Ustadz, ini pada akhir-akhir ini Pak Ustadz juga mungkin tahu, iya, marak dengan berkembangnya batu akik, batu alis. Bahkan kalau diperhatikan, mungkin Pak Ustadz juga ikut memperhatikan, ya,
itu berkembangnya serentak sekaligus di setiap kota, di segala pelosok, di seluruh Indonesia, sehingga saya punya kesimpulan bahwa ini ada yang menggerakkan. Kalau parsial satu-satu itu mungkin tidak demikian, tapi ini serentak seluruh kota, seluruh pelosok, dan peralatan yang dipakainya sama. Jadi mungkin ini dugaan saya, itu ada yang menggerakkan dan ada yang ngamodalan. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya, berkembang isu batu akik ini berkhasiat, bisa itulah, bisa inilah, bisa mendatangkan anulah. Nah, ini saya khawatir Pak Ustaz, ini ada sesuatu unsur yang akan merusak akhlak dan moral bangsa kita. Ya, mungkin kesimpulannya bisa singkatnya itu timbul kemusyrikan yang kemudian berkembang tanpa kita sadari. Ya, kalau batu akik ini tujuannya hanya untuk hiasan, itu sah-sah saja ya. Tapi kalau kemudian ditambahkan dengan khasiat ini yang membahayakan bangsa kita saat ini. Apalagi kemudian dengan harga mahal, sehingga banyak orang-orang yang tadi punya pekerjaan tetap, pekerjaan ditinggalkan, rame-rame cari batu. Pekerjaan ditinggalkan, ini kan sudah merusak ekonomi, merusak akhlak. Nah, ini mohon Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga bisa mengadakan penelitian yang lebih dalam lagi. Dan ini kita jangan diam. Jangan nanti kalau sudah terjadi sesuatu baru, mumpung masih kecil, sedini mungkin kita harus segera bertindak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kekhawatiran Bapak itu sama dengan kekhawatiran kita semua. Ketika kita berpegang kepada akidah la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada zat yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan karunia hidayah kecuali Allah. Maka pada saat itulah seringkali terjadi timbul gejala-gejala di masyarakat. Nah, sekarang orang sudah tergila-gila yang namanya batu akik. Tadi itu kata Bapak, kalau sekedar hiasan mah tidak jadi masalah, Bu. Tetapi kalau sudah mempercayai batu itu memiliki kekuatan, memiliki keajaiban, kemudian oleh kita dipusti-pusti, oleh kita diperlakukannya berlebihan, inilah yang mendekati kepada perbuatan musyrik. Nah, dan memang kalau dijual kemusyrikan ini kadangkala harganya jadi ramai, jadi mahal. Itu setan tuh pandai menyelinap. Itu. Maka kembali kita saling mengingatkan tausiah kepada siapapun. Ya. Ketika Anda hobi senang kepada sesuatu benda, baik benda hidup atau benda mati, tetap harus diutamakan itu adalah la ilaha illallah. Semua itu hanya benda, semua itu hanya makhluk. Benda tidak ada artinya, namanya juga benda. Makhluk pun tidak ada artinya, satu ketika kita akan musnah. Jadi kita khawatirkan kalau perbuatan-perbuatan yang menyerempet musyrik inilah bertentangan dengan akidah Islam, dan Islam tidak membolehkan siapapun mempercayai kepada satu barang. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz mau tanya. Iya. Kalau bayi meninggal di alam gaibnya apa? Ya, Bu. Bayi yang sudah meninggal. Iya. Di alam gaibnya ustaznya apa dihidupan saja atau kalau surga apa yang diberi itu surga apa bidadari yang sudah diikat. Iya. Iya, barangkali maksudnya ketika bayi meninggal dunia, Bu, ya, gitu. Bayi itu suci, tidak berdosa. Jadi ketika seorang ibu
ditinggalkan oleh bayi yang masih kecil, maka ibu telah menyimpan tabungan surga. Subhanallah. Ya. Jadi ada memang Allah memberi ujian ketika anak sedang lucu-lucunya, ketika bayi baru lahir ke alam dunia, kemudian oleh Allah dipanggil kembali, maka ibunya itu telah mempunyai tabungan surga. Anak itulah yang akan kelak menyambut kepada ibu yang ditinggalkan oleh anaknya, termasuk juga kepada suami. Yang bagaimana suami dan istri juga, ya yang soleh atuh, itu soleh mada cilaka tetap. Ya. Jadi yang menyambutnya adalah yang soleh, yang bertakwa itu. Tuh, kalau dicatatnya begitu. Kalau berbeda kepercayaan, apalagi berbeda kepercayaan. Tapi dianya mah, bayinya tetap, karena dia suci, tidak berbuat dosa, lahir, tetap dia berada di dalam surga. Gitu. Silakan yang bertanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Desi Sayatiani dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pasundan. Bapak, saya mau bertanya. Dulu saya punya teman, menurut saya teman itu menyebalkan karena selalu meniru saya, kadang dia juga ngelunjak sama saya. Sampai saya kesal ya Pak. Iya. Dan satu waktu dia tuh sudah berbuat berlebihan pada saya sampai saya kita alami bertengkar gitu, dan saya musuhi dia dengan maksud saya ingin memberikan dia pelajaran gitu untuk introspeksi diri. Pertanyaannya? Dan pertanyaannya, apakah perbuatan saya itu benar ataukah baik gitu untuk dilakukan, karena maksud saya itu baik gitu Pak. Terima kasih ya. Ya, sesama manusia, teman seringkali, jangankan dengan teman, kita juga di rumah seringkali bertengkar, ya ada saja dengan anak. Tetapi jangan sampai berlebihan, apalagi berhari-hari tidak saling bertanya, apalagi bermusuhan bertahun-tahun, dicabut itu rahmat, dicabut rezekinya. Gitu. Ya kalau kita merasa sakit hati dengan orang tersebut, ya sudah kita maafkan, udah kita tidak perlu lagi bertemu dengan dia. Ya daripada kita, ya udah begitu sakitnya dalam hati misal, udah mari belajar ibu-ibu dan bapak-bapak memaafkan, lupakan. Itu. Tapi berat katanya ya memang berat. Lupakan, maafkan, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, mau apa lagi? Silakan, ada lagi pertanyaan? Oh iya, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Lisa Mariam dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia, perwakilan dari Unpas. Saya ingin menanya. Iya. Saya pernah dimarahi, saya pernah dihina sama teman-teman saya. Lalu saya dendam, terus saya sampai-sampai saya nggak mau maafin dia. Dendam ya? Iya. Apakah sikap saya itu baik? Iya. Pak Ustadz? Iya. Terima kasih ya. Ya. Sifat yang kali ada di dalam diri kita, ya, adalah sifat dan kadang-kadang film-film di dalam sinetron di dalam itu kalau mengajarkan dendam itu sungguh tidak mendidik. Ya. Dendam itu akan menjadi penyakit berbahaya bagi kita, ya. Apalagi dipelihara oleh kita. Ya. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita, tutuplah diri kita untuk tidak dendam kepada siapa. Perbanyaklah tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tutup hati kita untuk tidak dendam kepada siapapun. Pemirsa di rumah, kalau ada dendam dalam diri kita, surga itu tidak akan tercium oleh pintu surgaku akan tertutup oleh mereka yang memiliki sifat dendam. Karena bahaya, apalagi diwariskan dendam ini kepada anak-anaknya, apa diwariskan lagi kepada cucu, wah celaka. Oleh karena itu ketika kita berbuat kejahatan ditiru oleh orang lain, maka berlipat pulalah bahaya yang akan menimpa kepada kita. Begitu pula sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan ditiru oleh banyak orang, berlipat pahala pula. Nah itu,
keburukan dan kebaikan tergantung kepada diri kita sendiri. Maka itu, baiklah pemirsa di rumah dan hadirin yang ada di studio, kita bisa mengambil kesimpulan dari surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Yang pertama, bahwa surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mereka itu adalah pandai mengeluarkan infak meskipun sedikit, ya, dalam keadaan lapang, apalagi besar bagi bagus kan, kecil ya. Kemudian dalam keadaan sempit itu, ya. Kemudian menahan amarah ini, karena amarah ini yang akan menghancurkan diri kita. Dan yang terakhir, pandai memaafkan orang lain. Sehingga akhir ayat itu ungkapan Allah begitu indah. Innallaha yuhibbul muhsin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai kepada mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Berseribu satu macam kebaikan bisa kita lakukan. Marilah hadirin pemirsa di rumah dan ibu-ibu serta mahasiswa Ekip Unpas, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah, semata-mata kami memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang bermanfaat di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami memperbanyak amal ibadah ya Allah. Perihalalah jiwa kami dari sifat marah, dari sifat dendam, lindungi perbuatan-perbuatan kotor kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami manusia yang teguh imannya ya Allah, yang banyak memperlakukan orang lain sebaik-baiknya ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey